يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. InsyaAllah kita lanjutkan kajian kitab Tauhid bab ke-11 di halaman 43, masalah tempat terlarang untuk menyembelih. Kalau sebelumnya bab ke-10 yaitu menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah, dan ini suatu tujuan, masalah tujuan. Adapun bab 11 ini masalah wasilah. Masalah wasilah. Kalau bab 10 yang dilarang adalah menyembelih binatang untuk selain Allah Azza wa Jalla. Adapun bab 11 menyembelih binatang karena Allah, tetapi masalahnya dilakukan di tempat yang biasa dijadikan tempat syirik, yaitu di tempat yang dipergunakan untuk menyembelih binatang bukan karena Allah. Bab ke-11 ini memiliki kepentingan juga, tidak bisa diremehkan karena kenyataan menggambarkan demikian dengan gambaran-gambaran yang variatif dan perbuatan-perbuatan yang beragam. Di footnote dikatakan di sini relevansi bab ini dengan masalah tauhid adalah bahwa seorang muslim apabila menyembelih binatang di tempat yang dipakai oleh orang-orang musyrikin, maka ia telah berbuat sama seperti orang-orang musyrikin. Meskipun kesamaan itu di zahirnya saja. Zahirnya hanya penyembelihan. Adapun di sini batinnya mungkin ikhlas. Tidak seperti orang-orang berbuat syirik. Tapi kesamaan zahir bisa menjurus kepada kesamaan batin. Ya, walaupun ikhlas menyembelih binatang, namun di tempat yang biasa diperbuat syirik padanya, zahirnya sama dan anggapan orang itu akan sama. Walaupun batinnya memang lillahi ta'ala, tetapi dikhawatirkan di sini amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla karena terlarang. Jadi menyembelih binatang memang lillahi ta'ala, secara batin lillahi ta'ala, tapi secara zahir ada kesamaan dengan perbuatan orang-orang musyrik, yaitu menyembelih binatang yang biasa di tempat mereka menyembelih binatang kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya, misal di pemakaman Jawa, ya, yang tradisional, kadang-kadang ada tempat beratap yang biasa dilakukan di tempat itu penyembelihan untuk sahibul qubur, yaitu untuk mayit, atau amalan-amalan dan ritual syirik. Nah, kemudian kita dalam rangka Idul Adha atau dalam rangka akikah,
atau dalam rangka tasyakuran kita nyembelih di tempat yang sama. Mungkin batin kita lillahi ta'ala, tetapi mazharnya, penampakannya, zahir perbuatannya sama dengan orang-orang yang berbuat syirik itu. Itu di antara contoh. Ya, di antara contoh. Baik, kita lihat dari firman Allah Azza wa Jalla di surat Taubah. Dan surat At-Taubah disebut juga surat Al-Bara'ah, yaitu pembebasan diri. Ya, perlepasan diri dari orang-orang munafik. Juga surat Taubah disebut surat Al-Mufaddihah, yaitu surat yang membongkar aib-aib orang munafik. Juga disebut surat Al-Muqashqishah. Intinya surat Taubah ini, pada surat Taubah banyak sekali pembongkaran kasus-kasus orang-orang munafik, rencana-rencana dan makar jahat mereka. Di antaranya ini, Allah Ta'ala berfirman mengabarkan tentang mereka, walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna ila al-husna wallahu yashhadu innahum lakathibun la taqum fihi abada la masjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalu yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Nah, ini kasus didirikannya masjid yang disebut Masjid Dirar. Ya, dirar, dur atau bahaya, masjid yang disifati dengan mara bahaya untuk kaum mukminin. Kita lihat ayatnya, walladzina ittakhadhu masjida. Mereka di antara orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid. Dan pendirian masjid versi orang-orang munafik ini ada 4 konsekuensi. 1, dirar. 2, kufra. 3, tafriqan bainal mu'minin. Dan keempat, irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl. Jadi ada 4 maksud dan 4 konsekuensi dari pendirian masjid yang dilakukan oleh orang-orang munafik ini. Yang pertama, masjid ini sebagai dirar, sehingga menjadi istilah dalam Islam, ada masjid namanya masjid dirar. Dirar yaitu kemudaratan buat orang-orang mukminin. Ya, mudarat untuk Masjid Quba. Mudarat untuk eksistensi Masjid Quba. Masjid Quba itu ada di Madinah. Kalau misal Allah rezekikan kita umrah misal, nanti ada city tour, maka di antara sunnahnya adalah kita ke Masjid Quba. Kalau bisa jalan kaki. Lebih-lebih kalau hari Sabtu duha, lebih afdal. Maka Masjid Quba, Masjid Quba. Ya, di Madinah. Nah, kemudian di perairan Madinah itu ada Masjid Quba. Beberapa orang munafik membangun masjid yang tidak jauh dari Masjid Quba dengan ada maksud kemunafikan, maksud yang jahat. Taib, itu satu, memberikan madarat. Jadi ternyata tidak semua pembangunan masjid itu bermaslahat. Ada kalanya pembangunan masjid itu bermadarat dan memberikan tafriq, yaitu pemecah belah untuk kaum muslimin. Ya, taib. Itu berarti masjid bisa menjadi masjid dirar kalau memang malah menimbulkan madarat. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa kufra, kekufuran billahi ta'ala. Kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi bangun masjid tapi malah kufur gitu loh. Ajaib. Bangun masjid tapi disifati kekufuran atau berdasarkan di atas kekufuran. Kenapa disifati kufur di sini? Karena pada masjid tersebut memang dimaksudkan dengannya menyebarkan kekufuran. Ya. Karena orang-orang yang membangun masjid ini adalah orang-orang munafik. Mereka adalah orang-orang munafik dari segi akidah. Mereka tidak beriman, tapi pura-pura beriman kemudian bikin masjid. Ya. Jadi di sini misal ada
Kalau misal di antara kita ada yang Pak RT, Pak RW atau Pak Camat, Pak Lurah dan seterusnya, untuk menyetujui ada pembangunan rumah ibadah terutama masjid, maka harus tinjau lokasinya. Tidak asal tanda tangan dan dapat bayaran di balik tangan. Haram. Harus ditinjau. Dari pemerintah juga harus meninjau apakah ini akan menjadi masjid yang memecah belah, bermadharat untuk kaum muslimin. Apakah betul masjid ini akan menjadi syiar Islam atau malah justru menjadi syiar kekufuran? Nauzubillah min dzalik. Harus diperiksa dulu. Taib, itu yang kedua. Yang ketiga, wa tafriqan bainal mu'minin. Masjid ini berkonsekuensi memecah belah antara orang-orang beriman. Yang mana orang-orang beriman ketika itu mereka pada salat di Masjid Quba. Ya, Masjid Quba kalau jalan jauh juga dari Masjid Nabawi, jauh. Sehingga yang dekat dengan Masjid Quba akan salat di Masjid Quba, yang dekat dengan Masjid Rasulullah, Masjid Nabawi alaihissalam, maka akan ke Masjid Nabawi. Ya. Maka daripada pada salat di Masjid Quba, maka kalau bisa sebagiannya salat di Masjid Dirar ini, itu yang mereka inginkan. Dan di sini ikhwah sekalian, syariat itu memiliki pandangan dalam masalah ijtima' al-mu'minin, yaitu dalam masalah berkumpul dan bersatunya orang-orang beriman. Sehingga ketika suatu kampung cukup satu masjid, satu desa nih cukup satu masjid, maka khalas, jangan ada masjid lain. Kecuali kalau memang dimaklumi dari desa tersebut adanya musalla-musalla ranting yang diwakafkan baik oleh pemerintah, oleh penguasa desa, atau oleh orang-orang, atau oleh swadaya, individu tertentu, atau oleh swadaya. Ya, misal, dan ini banyak di desa insyaallah ya. Satu desa, misal desa A. Ya, desa A ini sepakat memberikan fasilitas masjid, ya masjid besar, masjid desa dan alun-alun misalnya. Dan itu diwakafkan masjid dan satu diwakafkan untuk alun-alun, tempat hiburan buat masyarakat desa. Maka ini masjid khalas. Baik. Dan kemudian karena satu desa itu sekian hektar luasnya, akhirnya dibuatlah musola ranting cabang. Yang poros mereka itu dikontrol oleh masjid pusat, yaitu masjid desa. Baik musola ini diwakafkan oleh pemerintah, boleh. Diwakafkan oleh aparat desa, boleh. Diwakafkan oleh individu yang kaya, boleh. Diwakafkan oleh swadaya kebersamaan masyarakat masing-masing RT juga silakan. Maka itu sah, dan musola ini ketika memang sudah diwakafkan maka dia memang namanya musola, namun hukumnya hukum masjid. Hukumnya hukum masjid. Apakah ini masjid dirar? Tidak. Ini musola secara urf, tapi masjid secara syar'i dan sah, tidak masalah karena tidak dimaksudkan untuk kekufuran dan memecah belah kaum muslimin. Maka ini dimaklumi, dan ini di desa-desa di Jawa seperti ini. Ya, saya nggak tahu kok Sumatera gimana ya. Kalau Allahu a'lam, di Jawa Barat dan Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura dan semisalnya ini seperti ini, Banten. Adapun di Jakarta atau di kota-kota besar di Pulau Jawa ini mungkin tidak semua desa kayak seperti ini ya. Karena sifatnya madani, yaitu orang banyak ya, sehingga kadang-kadang membutuhkan satu kelurahan atau bahkan satu RT bisa 2 masjid. Dan itu maklum dan wajar. Tapi kalau di desa banyak hal yang sensitif. Sehingga ketika sudah ada masjid agungnya, maka jangan boleh ada masjid lain. Dan masjid agung ini dipakai buat sholat Jumat. Maka tidak boleh ada sholat Jumat di tempat lain dari masjid atau musola ranting. Ya, kecuali mungkin ketika memang ada pesantren di situ yang memang sifatnya lebih eksklusif untuk para santri, maka dimaklumi di situ ada masjid untuk pesantren, yang orang-orang luar juga boleh silakan, tapi lebih untuk pesantren. Maka ini maklum untuk kaum mukminin. Tapi untuk masyarakat sekitar, warga lokal situ,
Mereka biasa salat Jumat di masjid agungnya desa. Maka jangan ada yang membuat masjid secara kemasyarakatan yang menyayangi atau menandingi masjid agung tersebut, maka nggak boleh. Karena ini akan menjadi tafriq, pemecah belah untuk masyarakat muslimin desa tersebut. Ya, baik, kecuali jika memang itu adalah keputusan penguasa. Kecuali jika itu adalah keputusan penguasa. Ada 2 masjid untuk maslahat, maka nggak masalah. Tapi kalau ada seorang individu berinisiatif baik atas nama individu atau memakai label ormas, maka ini dihindari. Karena ini akan memecah belah kaum mukminin, kecuali dengan adanya kesepakatan antara muslimin desa tersebut. Dan tidak dimaksudkan dengannya kekufuran, penyusupan akidah yang tidak benar atau hal-hal lain. Ya begitu para ikhwas sekalian. Masalah fikih masjid ini juga masalah yang perlu diperhatikan untuk masyarakat gitu loh. Terutama aparat desa ya, perangkat desa itu juga harus tahu masalah ini karena ini berkaitan dengan sentimen kemasyarakatan. Ya. Taib, itu yang ketiga, tafriqan bainal mu'minin. Yang keempat, wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl. Dan al-irsad yaitu bisa memberikan, menunggu kedatangan, yaitu memberikan arahan atau motivasi untuk orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya sejak lama. Dari keberadaan Masjid Dirar ini bisa menjadi tempat gathering dan perkumpulan untuk orang-orang yang memang membenci Islam atau orang-orang yang pengen memecah belah kaum muslimin. Jadi tempatnya di situ tuh. Ya, ngumpulnya di situ. Maka masjid dengan basic seperti itu haram atas mukminin untuk sholat padanya. Bahkan bisa dikatakan tidak sah itu sebagai masjid. Tidak sah sebagai masjid. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, la yahlifunna in aradna ila al-husna. Pasti mereka akan mengatakan, ya, bersumpah, bahkan wala yahlifunna, bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan. Zahirnya bikin masjid itu kan kebaikan. Tetapi dan Rasulullah SAW dalam ayat ini asbabun nuzulnya, Rasulullah itu diundang untuk menjadi imam di Masjid Dirar ini. Rasulullah diundang. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Ya, wallahu yashhadu innahum lakatsibun. Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itulah pendusta dalam sumpahnya. Maka kata Allah, la taqum fihi abada. Jangan kamu wahai Muhammad, jangan pernah salat di masjid itu selama-lamanya. Ternyata ada beberapa model masjid yang kita dilarang salat padanya dengan pengetahuan yang kita tahu tentang masjid tersebut. Ya, ada beberapa masjid yang kita dilarang salat di masjid tersebut. Bahkan bisa saja salat kita tidak sah di masjid tersebut karena dilarang. Yang pertama yaitu salat di Masjid Dirar ketika kita tahu bahwa itu Masjid Dirar. Adapun kalau kita nggak tahu karena kita warga, kalau kita lagi safar atau apa, maka nggak masalah insyaallah. Kalau kita nggak tahu tidak masalah. Misal kita lagi touring ya ke Sukabumi misalnya, naik motor bareng bersama teman-teman touring misalnya ke Pelabuhan Ratu ya, misal saja. Kemudian di tengah jalan mungkin di Cibadak atau di mana ya, kita mau sholat bareng-bareng nih di suatu masjid jami'. Wah, di sini ada 2 masjid ini deketan, masya Allah. Kita nggak tahu kalau ternyata itu masjid Dirar yang memang untuk memecah belah kaum muslimin di situ. Kita nggak tahu, tapi kita melihat zahir itu masjid. Dan kita tidak diharuskan untuk tabayun atau cari tahu ini Masjid Dirar bukan, orang nggak tahu kok, nggak disyaratkan untuk zahir masjid itu khalas. Maka kita sholat di situ dengan ketidaktahuan kita bahwa itu Masjid Dirar dan ma'ruf di tengah masyarakat sebagai masjid yang menimbulkan keresahan, maka kita sholat di situ sah sholatnya, dan larangan ini tidak berlaku pada kita karena kita hanya melihat yang zahir. Adapun bagi warga sekitar, orang-orang beriman di warga sekitar, maka haram atas mereka untuk sholat di masjid tersebut, dan bisa jadi tidak sah karena pengetahuan mereka bahwa ini Masjid Dirar. Begitu jemaah. Ya. Atau mungkin misal antum pulang kantor naik motor ya, jalan gitu ke rumah antum naik motor.
Dan qadarullah sampai waktu maghrib, tibalah antum di sebuah masjid, ya Masya Allah. Namun ini masjid dhirar, ya mana eksistensi masjid ini mencederai hati kaum muslimin di daerah tersebut. Tapi hati antum nggak ada masalah karena nggak tahu, maka sah sholatnya antum sini, nggak masalah, berpahala dan normal seperti sholat di masjid pada umumnya karena ketidaktahuan. Namun ketika memang antum tahu, baik diinfokan atau masuk berita atau memang antum tahu sejarah masjid ini, maka ini masjid dhirar, haram atas antum untuk sholat padanya. Itu yang pertama. Yang kedua, masjid yang padanya dalam masjid tersebut ada kuburan. Dalam masjid tersebut ada kuburan. Ya. Dalam masjid tersebut ada kuburan. Maka tidak boleh sholat di masjid tersebut. Dan tidak sah sholat di masjid tersebut. Ya, itu tidak boleh, tidak sah dan dilarang, dan tidak sah dan harus diulang sholatnya di tempat lain karena dianggap tidak sah. Ketika antum tahu bahwa saya di masjid tersebut ada kuburan, namun apa batasan masjid ada kuburannya atau tidak? Yaitu ketika kuburan tersebut berada di dalam aula masjid atau di mihrabnya atau di lantai yang nempel dengan lantai masjid, di lantai yang nempel dengan tembok atau aula masjid, maka itu termasuk bagian dari masjid. Adapun kalau di halaman, pekarangan, ya, dan kuburan tersebut lahannya tidak menempel pada lantai masjid, maka sholatnya sah, tidak masalah insyaallah. Tetapi lebih afdal cari kuburan yang clean dari cari masjid yang clean dari kuburan. Ya, begitu. Kalau misalnya kuburannya ada di halaman, pekarangan dan tidak nyambung kepada lantai teras masjid, maka tidak apa-apa sholat di situ. Ya, kalau misalnya di area kiblat dan tembok kiblat, selama kuburan tersebut memang tidak ada lantai yang tidak ada nempel dengan masjid langsung, mungkin ada pembatas, mungkin ada selokan kecil atau ada apa, maka itu boleh. Kalau misal langsung nempel, apalagi kuburnya semua dengan keramik nempel dengan lantai yang nyambung kepada tembok atau teras masjid, maka ini apa? Termasuk dilarang. Apalagi kalau di dalam. Termasuk juga dilarang dan tidak sah yaitu di dalam mihrab. Mihrab itu seperti ruang DKM, ruang marbot yang ada di samping tempat khutbah khatib. Misal di sampingnya itu ada ruangan dan di situ ada kuburan, maka ini masuk dalam area masjid, maka ini tidak boleh sholat di situ. Tapi ketika antum tidak tahu kalau di situ ada kuburan, maka sah sholatnya karena ketidaktahuan. Namun ketika antum tahu, maka dilarang sholat di situ, dan kalaupun sholat dengan pengetahuan antum itu ada kuburannya, maka tidak sah sholatnya. Begitu, itu yang kedua. Dari yang pertama tadi masjid dhirar, tidak sah sholatnya, dilarang. Itu merupakan bentuk maksiat dengan pengetahuan. Yang kedua yaitu masjid yang ada kuburan padanya atau di dalamnya yang nyambung, atau di dalamnya atau yang nyambung. Taib. Yang ketiga, dilarang sholat di masjid yang berada di atas tanah yang dighasab. Ya, dilarang sholat di masjid yang ada di tanah rampasan atau tanah ghasab atau tanah sengketa yang tidak berhak. Ya, yang tidak ada hak untuk dibangun masjid padanya. Maka ini dilarang sholat di tempat itu. Adapun jika tidak tahu, maka tidak ada masalah. Tidak tahu maka tidak ada masalah. Ya. Misal ini milik developer atau milik gedung, ya, tanah semua ini milik gedung dari bawah sampai atas. Kemudian ada beberapa ikhwan pengen bikin masjid di gedung ini dan tidak diizinkan. Namun dipaksa untuk dibuat masjid di basement atau di lantai berapa, dipaksa oleh beberapa teman-teman muslim tanpa ridho dan tanpa seizin developer atau pemilik gedung. Maka membuat masjid tanpa izin seperti ini sama dengan membuat masjid di atas
tanah yang hasil ghasab atau rampasan, maka haram. Perbuatan ini perbuatan haram, tidak sah dia sebagai masjid. Tidak sah sebagai masjid. Taib. Maka dilarang salat padanya. Pertanyaannya, sah atau tidak salat di masjid yang dibangun di atas tanah sengketa atau tanah rampasan, tanah curian dan semisalnya? Sah atau tidak? Khilaf di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan salatnya tidak sah, dan itu banyak dari ulama mazhab baik Syafi'i dan lainnya, mazhab Syafi'i dan lainnya mengharamkan dan tidak sahkan salat itu. Namun ulama lain dan pendapat ini yang lebih baik, lebih benar insyaallah, bahwasanya salatnya tetap sah dengan ada dosa. Salat tetap sah. Masjid dibangun di atas tanah perusahaan BUMN misalnya, yang lahannya masih kosong sekian hektar, kemudian warga lokal itu pengen merampas tanah tersebut. Ya, padahal sudah dibeli oleh perusahaan. Namun karena kerakusan dan merasa warga memiliki otoritas, akhirnya mereka menggugat tanah tersebut. Namun yang lebih sah adalah milik perusahaan. Nah, akalnya penguasa atau akalnya sepuh di area lokal itu adalah kita bikin aja masjid. Dibuatlah masjid di situ. Tanpa IMB, tanpa izin mendirikan bangunan ibadah dan seterusnya. Maka ini tanah yang dighasab, tanah yang dirampas oleh warga atau pemuka agama lokal untuk dibuat masjid. Karena kalau dibuat masjid, udah terbangun masjid, udah ada jemaah, udah ada tawaf, udah ada semuanya 5 waktu rutin, ya perusahaan berisiko kalau misalnya perusahaan ini membongkar masjid, konsekuensinya apa? Masuk berita. Walaupun yang benar ini adalah milik perusahaan. Lahan kosong ini milik perusahaan. Kalau dibongkar, dihancurkan masjid, pasti masuk berita dan akan membuat kerugian moral dan juga kerugian uang juga ya bagi perusahaan. Namanya, citranya jadi jelek. Tapi kalau didiamkan, ini tanah mereka gitu loh. Maka bagi yang mengetahui ini adalah masjid di atas tanah yang dirampas oleh warga atau pemuka agama lokal, maka yang mengetahui haram atasnya salat di situ. Karena salat di situ sama dengan mensupport kecurangan di atas nama agama. Tidak boleh seperti itu. Ya, itu haram. Di akhir akan dihisab itu orang-orang yang berkecimpung di pembangunan itu. Termasuk kuli-kulinya kalau mereka tahu bahwasanya ini adalah tanah perusahaan BUMN atau lainnya. Ya. Walaupun tanah pemerintah, apalagi tanah pemerintah, tanah waliul amri lebih haram lagi. Ya. Taib. Jadi itu 3. Tapi bedanya yang pertama, salat di masjid dirar, kalau itu masih tahu itu masjid dirar, tidak sah salatnya karena ada larangan langsung. Salat di masjid apa yang itu yang ada kuburannya itu juga haram dan tidak sah salatnya jika dia tahu. Dan yang ketiga beda sendiri, salat di masjid yang dibangun di atas tanah curian atau rampasan haram tapi tetap sah salatnya. Itu bedanya. Dan dari semua itu, jika kita tidak tahu kasus-kasus seperti itu semua, kita musafir memang lewat sementara pengen sholat di situ, baik sholat sunnah atau sholat fardu, maka sah sholatnya karena ketidaktahuan dia. Walaupun setelah sholat baru tahu, maka sah sholatnya yang tadi karena berdasarkan tidak di atas pengetahuan. Ya, misalnya sholat Masjid Megah, masya Allah ya, Masjid Megah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah selesai sholatnya. Kemudian ngobrol sama teman, tahu nggak akhi, tadi ada sholat zuhur di masjid megah banget, masya Allah. Di mana? Di gang ini, di sini. Ternyata kata orang itu tuh masjid Syiah. Itu tuh masjid Syiah. Masa sih? Imamnya biasa aja kok, sholat kayak kita, kayak Ahlus Sunnah sholat. Ya, tapi itu masjid Syiah itu. Memang keberadaan masjid itu membuat warga itu terganggu karena ajaran-ajaran Syiah di situ ada. Walaupun sholatnya sama karena membaur dengan orang-orang kita supaya apa? Supaya dianggap tidak Syiah. Makanya antum terpedaya itu. Sah nggak sholatnya? Sah sholatnya. Karena nggak tahu. Tapi setelah tahu ini, ya jangan ke situ lagi,
gitu loh. Jangan sholat di situ, setelah tahu jangan sholat situ. Begitu, itu satu. Kemudian masjid yang kedua ada kuburannya. Udah selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Kemudian keluar lewat teras, di teras ngelihat kuburan. Astagfirullahaladzim. Sah nggak sholatnya tadi? Sah, karena setelah berlaku khalas. Namun setelah itu dia tahu di situ ada kuburan di teras persis yang nyambung dengan tembok atau nyambung dengan lantai teras, atau memang di lantai terasnya yang nyambung dengan tembok, maka habis itu dia nggak boleh sholat situ. Taib, nggak boleh sholat situ. Taib. Apakah kemudian dia wajib untuk memperingatkan orang-orang langsung setelah itu, jangan sholat sini, ini masjid ini tidak sah sholat di sini. Apakah kayak gitu? Ya jangan. Paham nggak jemaah? Pas tahu ini kuburannya, terus jemaah lain atau pak sini dah pak. Di sini haram sholat sini, nggak sah loh. Kenapa? Itu ada kuburannya kan nggak boleh. Kira-kira antum kalau kayak gitu selamat gak antum kira-kira? Dan itu yang antum omongin ternyata ketua DKM. Artinya ini hal yang untuk memberitahukan ke orang-orang situ itu enggak serta-merta langsung antum harus dakwahi mereka segera. Ya, berisiko besar. Maka minimal untuk diri antum dan keluarga antum dulu dan teman-teman yang dekat. Jangan di situ ya. Nah, kemudian kalau kita mendapatkan ada ikhwan teman kita cerita, anak habis sholat di sana. Itu ada kuburannya itu di dalam itu. Apakah kita wajib memberitahu teman kita? Wajib memberitahu. Wajib memberitahu. Misal sholat di masjid fulan, masjid A, terus dia cerita kayak kita, masya Allah itu masjid A itu megah banget ya, indah banget ya. Kita tahu itu masjid ada apa? Kuburan di dalamnya. Loh, antum sholat situ, akhi? Iya, masya Allah di situ bacaannya merdu banget. Itu masjid ada kuburannya. Kita harus kasih tahu kayak gitu. Iya, dan yang kita kasih tahu ini masjid yang memang di dalamnya ada kuburan, bukan hanya di pekarangan. Ya, yang terpisah dari masjid atau memang di area masjid tapi di parkiran atau pekarangan. Maka itu sah salatnya. Asal salatnya bukan di kuburannya ya, di masjidnya. Ya begitu. Wallahu a'lam. Yang ketiga tadi salat di masjid yang di atas tanah rampasan, tanah gunung gini, tanah gosok, tanah curian dan seterusnya. Maka itu sah salatnya tapi haram perbuatan itu. Taib. La taqum fihi abada, janganlah engkau mendirikan salat di masjid tersebut selama-lamanya. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Sesungguhnya masjid yang didirikan di atas dasar takwa itu Masjid Quba, itu sejak hari pertama itu lebih patut kamu sholat di dalamnya, bahkan berpahala lebih ya. Fihi rijalu yuhibbuna yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan Allah Ta'ala menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Ya. Dan inilah hukum masjid dirar, dan tadi kita telah memberikan 3 macam masjid yang kita tidak boleh salat padanya. Thabit bin Ad-Dhahhak menuturkan, nadhara rajulun an yanhara ibilan bibuanah. Ada seorang yang pengen bernazar, ada seorang yang bernazar pengen menyembelih seekor unta di Buana. Buana adalah suatu tempat di sebelah selatan kota Makkah sebelum Yalamlam atau anak bukit sebelah Yanbu'. Ya, jadi bernazar untuk melakukan sesuatu amalan di tempat tertentu, maka ini hukumnya boleh pada asalnya. Kalau misalnya saya diterima di kantor ini, saya bernazar saya akan memberikan santunan untuk fakir miskin yang ada di yayasan fulan, maka mengkhususkan nazar itu boleh. Seperti ini asalnya boleh. Ya, selama itu bukan munkar. Jadi bernazarnya apa? Menyembelih seekor unta di Buana, salah satu tempat di dekat atau sebelah selatan Makkah. Fasa'ala Nabi SAW, maka Nabi bertanya padanya. Faqal, hal fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad? Apakah di tempat Buana itu
Pernah ada salah satu dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah. Pernah enggak dulu itu tempat penyembahan berhala di situ? Ada enggak dulu? Maka kata para sahabat, tidak ada ya Rasulullah, itu clean dari kesyirikan dulu. Kemudian kata Nabi SAW, "Fahal kana fiha 'idun min a'yadihim?" Apakah di tempat itu pernah dilaksanakan salah satu perayaan hari raya mereka? Maka kata Rasulullah SAW, kata para sahabat, tidak pernah. Aid mereka enggak dilakukan di situ. Maka Rasulullah bersabda, "Aufi binadrik." Penuhilah nazarmu itu, silakan. Fa innahu la wafa'a li nadhrin fi ma'asiyatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Penuhilah nazarmu itu karena sesungguhnya tidak ada pemenuhan suatu nazar dalam bermaksiat kepada Allah dan bahwa perkara yang di luar hak milik seseorang. Jadi nazar tidak boleh dalam rangka maksiat. Ya, jadi gini. Nazar yang pertama, syarat nazar, syarat sahnya nazar. Pertama, nazar tidak boleh berkaitan dengan kesyirikan atau tempat yang syirik. Tidak boleh dilakukan di tempat-tempat syirik. Itu satu. Kedua, nazar tidak boleh dalam rangka maksiat. Misal, kalau saya diterima di kantor A, maka saya bernazar akan minum khamr. Nah, enggak boleh. Kalau saya kalau saya diterima di kantor B, saya akan ngapain Pak? Maksiat Pak. Bukan karena saya nggak pernah maksiat, bukan. Cuman apa coba contohnya Pak? Kalau saya diterima di kantor B, saya akan ngapain Pak ya? Ayo maksiat apa aja Pak? Saya akan mengapa? Menghardikan anak yatim. Nggak ada Pak orang kayak gitu. Kayaknya nggak ada nazar kayak gitu. Seganas-ganas orang nggak gitu juga kok nazar. Saya akan mengadakan pesta. Ya, pesta di dalamnya ada minuman-minuman, wine dan seterusnya. Topi miring, topi jatuh, ya, semua ada. Ya. Maka nazar seperti ini harus dibatalkan. Dan yang ketiga, nazar untuk perkara yang di luar hak dia, di luar milik dia. Ya, nama antum siapa Pak? Pak Fahad, Muraja Fahad, Masya Allah. Naik sini, naik mobil atau motor Pak? Naik bus, oke. Trans Jakarta, TJ. Misalnya saya bernazar, kalau misalnya saya diterima di Office Act, maka saya akan menjual busway. Misalnya. Sah nggak nazarnya? Enggak sah. Kenapa? Busway punya siapa? Dijual. Ya, ini kameramen namanya Putra. Saya kalau misalnya nanti diterima di Office Act, atau kalau saya berhasil mengkhatamkan kajian kitab ini, maka saya akan jual baju dia. Enggak, ini bukan hak ana. Maka tidak sah nazar tersebut, tetapi harus kafarat nazar. Ya. Begitu. Dan ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh melakukan suatu hal yang zahirnya serupa dengan perbuatan orang-orang musyrik. Ya. Ada di daerah Dieng itu yang tempat yang pernah Allah Ta'ala hukum masyarakat atau sebagian masyarakat di situ, di sebuah bukit, dan anak pernah mengunjungi daerah sekitaran itu. Jadi kita hanya lewat di bukit sebelahnya. Dikasih tahu oleh beberapa ikhwan di sana, itu tuh di bukit sebelah itulah ada tugunya itu. Apa namanya? Magetan Kabupaten itu Jawa Timur. Ya, dia yang ini di Wonosobo daerah Lagetan ya. Lagetan gitu ya. Ya gitulah pokoknya. Ya, ada tugunya itu. Itu dulu masyarakat itu berbuat syirik, suka minum khamr. Padahal itu lahannya Masya Allah diberikan nikmat oleh Allah. Dibalikkan seperti kaum Nabi, atau sebagian riwayat mereka mengatakan dari bukit lain juga menyumbang bongkahan tanah untuk dilemparkan dan menenggelamkan mereka. Itu namanya tanah azab. Ya.
yang mana dilarang oleh atas seorang muslim, dilarang untuk mengunjunginya. Menginjakan kaki di situ nggak boleh kecuali dalam keadaan menangis, itu syariatnya. Ya. Jadi ada tanah-tanah yang kita itu dilarang menginjakan kaki di sana, apalagi sholat di situ. Walaupun liputan YouTuber tuh berapa ngeliput di area situ nggak boleh sebenarnya, kecuali dari arah jauh. Ya, nggak boleh melangkahi daerah situ. Itu tanah azab. Ya, dilarang. Dan kenapa kita nggak boleh situ? Karena dengan kita ada di situ itu ada penyerupaan dengan orang-orang yang kena azab dahulu gitu loh. Kecuali dalam keadaan kita menangis karena takut azab Allah SWT. Ya itu, seperti itu. Jadi tanah-tanah yang telah terkena azab, ya penduduknya telah terkena azab, kita nggak boleh situ. Ya, nggak boleh lewat. Kalaupun lewat di tanah itu harus dalam keadaan apa? Menangis karena takut azab Allah. Nah, sekarang beberapa orang malah having fun di sana. Ya, di tempat-tempat sejarah yang dulu kena azab. Ya, having fun, selfie bareng dan seterusnya. Termasuk juga di tempat-tempat yang penuh kesyirikan atau simbol kesyirikan, candi-candi, nggak boleh kita. Muslim yang beriman nggak boleh wisata ke situ, nggak boleh. Ya, karena ada penyerupaan, dia eksis di situ seperti eksisnya orang-orang musyrik di tempat itu. Karena orang tahu bahwa nah sekarang apalagi kalau kemudian malah ke gereja ngasih nasi tumpeng, kemudian ramah tamah di sana, nyanyi misa bareng-bareng. Nah, ini haram dan khawatirnya malah menghinakan agama Islam dan muslimin. Tapi kita cukup sampai sini, insyaallah kita lanjut pada pekan depan insyaallah kajian fikih, dan pekan depan lagi insyaallah kita lanjut kajian tauhid. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.